Dan langsung saja pemirsa kita perkenalkan narasumber untuk malam ini. Yang pertama ada Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Jepang. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sinta Kamdani, dan juga ada Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Economic Challenges. Mungkin pertama-tama kita bisa awali perbincangan ini dengan kunjungan persahabatan Kaisar Jepang. Dan ini merupakan kunjungan perdana dalam konteks diplomasi internasional. Memang patut digarisbawahi pemirsa jika kunjungan Kaisar Jepang ini tidak bernilai secara politik karena memang sebagai simbol negara Kaisar Jepang tidak memiliki kewenangan politik. Tapi apa sebenarnya momentum yang bisa digunakan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi? Pak Lutfi? Ya, saya melihat memang kunjungan pertama kali ini sebenarnya mempunyai arti penting. Meskipun kalau saya lihat di Indonesia tidak semarak karena kalah mungkin dengan kedatangan tim Argentina sepak bola, tetapi sebenarnya dengan kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Indonesia di kawasan. Dan ini untuk beliau datang, untuk Kaisar Jepang datang ke Indonesia ini adalah keputusan kabinet, keputusan parlemen yang kemudian dikonsultasikan dengan Kaisar untuk persetujuannya. Jadi kalau di Jepang itu sangat rigid sebenarnya untuk memutuskan kemana beliau pergi yang pertama itu. Baik. Nah, penting juga kenapa? Karena Indonesia ini dianggap sebagai, kalau saya waktu Duta Besar mengatakan bahwa kita ini de facto ally, de facto sekutu. Kenapa? Kita mempunyai nilai-nilai yang sama. Nilai demokrasi, nilai keterbukaan, nilai menjunjung tinggi hukum. Dan inilah yang menyebabkan ketika kita duduk di kawasan, Indonesia dan Jepang seperti dua sahabat yang tidak pernah terpisahkan. Oke, jadi bisa menjadi momentum apa nih yang ditingkatkan dari sini kalau Pak Lutfi melihatnya? Nah, dengan keputusan yang saya utarakan tadi, kabinet, parlemen, kemudian dikonsultasikan, jadi dianggap bahwa Indonesia ini menjadi negara yang strategik untuk pasar Jepang, gitu kan ya, untuk kerjasama, terutama untuk keterbukaan dan demokrasi ini yang sekarang ini menjadi salah satu pilar utama daripada kedekatan-kedekatan di kawasan. Jadi kalau kita lihat tren daripada diplomasi internasional, tadinya kan dari bipolar gitu ya, maksudnya jadi dua sistem, kemudian jadi multilateral, sekarang mulai decoupling lagi dan melihatnya itu kamu teman siapa di kawasan ini gitu loh. Kita tidak pernah mau memilih teman siapa kita di Indonesia akan berteman, karena semua adalah teman. Tetapi ini yang mesti kita manfaatkan karena kita mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Jepang untuk bagaimana mendahulukan kepentingan Indonesia secara diplomasi, karena runtutannya untuk mendapatkan Indonesia emas 2045 ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita mempunyai deadline yang ketat untuk mencapai sana. Salah satu tujuannya adalah bagaimana menciptakan Indonesia yang sejahtera dan Indonesia maju dari yang sekarang di middle income country menjadi high income country. Nah, negara maju ini ditandai dengan men-3 kali lipatkan GDP kita per kapita hari ini dari $4.000 menjadi 12.500. Dan target utama adalah bagaimana kita mencapai 10.000 sebelum akhir tahun 2030. Untuk bisa mencapai sana, Maria, hanya 2 kata kunci, yaitu satu, investasi, dan yang kedua adalah transfer of technology. Indonesia dalam 10 tahun ke depan harus berubah menjadi negara industrialisasi yang sangat kencang, sangat kuat, dan menjadi pilar daripada rentetan value chain atau rentetan nilai tambah dunia. Untuk itu baru bisa Indonesia graduate dari middle income.